Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa daiman amalan biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang dengan limpahan tersebut kita dapat memudahkan diri kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk membuktikan tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat Jumat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai manusia ada pada takwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Maka setiap pribadi-pribadi bertakwa akan berusaha sedapat mungkin untuk meningkatkan ketakwaannya setiap hari. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ciri orang yang bertakwa itu segala tindak tanduknya selalu bermuara kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia punya harta, di saat memiliki hartanya, diupayakan harta itu bagaimana menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memangku satu jabatan dalam pemerintahan, maka digunakan jabatan dan pangkatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tentunya program-program yang mengarah kepada hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, bagi orang yang bertakwa segalanya untuk dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tidak ada keinginan-keinginan lain kecuali dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Itulah orang yang bertakwa. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, buktikan imanmu dengan cara bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Bagaimana caranya supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini tetap ada dalam diri kita, menyatu dengan diri kita? Allah katakan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Hendaklah setiap jiwa, pribadi-pribadi mukmin yang merasa dirinya betul-betul mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya.
Apa visinya ke depan tentang kehidupannya? Apakah visinya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah dimanapun dia berada dan apapun yang dia miliki atau tidak? Ini yang selalu dilihat ke dalam dirinya. Wahai diriku, apakah perbuatanmu hari ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah atau tidak? Ini yang selalu ditanya ke dalam diri orang yang bertakwa itu. Bukan masa depan semu yang dibangun. Membangun rumah semewah-mewahnya seakan-akan dunia tidak akan ditinggalkan lagi. Tetapi membangun rumah masa depannya di akhirat tidak diingat lagi. Tidak apa-apa membangun rumah semewah-mewahnya, yang penting akhirat jangan sampai terabaikan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap jiwa melihat ke dalam dirinya, tidak usah pusing dengan orang lain. Sebab perintah Al-Quran bagi orang yang bertakwa itu adalah diri kita. Ku anfusakum, jaga diri kalian supaya senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya senantiasa terhindar dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum, yang kedua diperintahkan adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita, istri-istri kita, orang yang berada dalam tanggung jawab kita, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam arti senantiasa mentaati seluruh perintah Allah dan senantiasa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap pribadi dari umat Islam berusaha menjaga dirinya agar senantiasa taat kepada Allah, menjaga keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah, maka saya yakin ke depan tidak ada lagi maraknya narkoba, tidak ada lagi dekadensi moral, tidak ada lagi kemaksiatan. Kenapa? Karena setiap muslim sudah sadar akan tanggung jawabnya yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, usaha kita, seluruh apa yang kita miliki dalam kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dilihat setiap hari dalam kehidupan kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah akan maha memberitahu tentang apa-apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Allah tahu informasi sebelum terjadi, di saat terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran kita lihat ciri khas Al-Quran menceritakan masa-masa lalu sejak Nabi Adam, bahkan sebelum terciptanya bumi. Masa turunnya Al-Quran dan masa sekarang, bahkan masa hari akhirat nanti Allah ceritakan. Dalam Al-Quran banyak sekali yang mengarahkan kita ini agar senantiasa mengontrol diri. Sebab yang terjebak di dalam kemaksiatan itu karena mereka tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan
akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum sadar bahwa di hari kemudian dahsyat sekali api neraka itu. Kalau mereka tahu hakikat api neraka, mereka akan berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan, sebab tidak sebanding dengan kenikmatan sesaat yang didapatkan dibanding dengan siksaan yang sungguh sangat amat pedih yang diceritakan di dalam hadis bahwa perjalanan 500 tahun api neraka itu sudah kita rasakan panasnya. Akan bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalamnya? Maka orang yang melakukan kemaksiatan, kalau dia tahu informasi ini, kalau dia yakin bahwa neraka itu ada, maka tidak mungkin lagi dia melakukan kemaksiatan. Dan inilah tugasnya para orang tua, para diri kita masing-masing, untuk menyadarkan kepada anak-anak kita. Sebab yang hilang sekarang ini adalah keyakinan anak-anak muda kita tentang adanya api neraka, sehingga kemaksiatan itu biasa, penyelewengan itu biasa, karena agama tidak lagi menjadi kontrol dalam kehidupannya. Dan semestinya ini yang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Kita lihat kalau olahraga luar biasa, perhatian pemerintah sampai keluar biaya begitu banyak. Tapi begitu masalah agama, masalah TPA, masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan pembinaan agama dikurangi, jatahnya bahkan dihilangkan. Padahal masalah agama inilah yang membina moral kita. Nah, kalau dukungan pemerintah ke arah sana dikurangi, maka yang akan terjadi, masyarakat kita hanya menjadi masyarakat olahragawan dan tidak ada lagi yang namanya masyarakat agamis. Efeknya adalah dekadensi moral terjadi di mana-mana. Dan saya yakin setiap orang tua resah dengan masalah ini. Maka kita harus satu tangan, bahu membahu, antara umarah, pemerintah, ulama, cendekiawan, agnia, pengusaha, fukara, orang awam, bersatu padu, karena qiyamul ummah ala arba'ah, tegaknya, kuatnya suatu bangsa ketika keempat komponen ini bersatu. Ketika mereka bersatu padu untuk memperbaiki akhlak. Itu sebabnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlakul karimah. Innama bistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki moral. Dengan kata lain, kembalikan umat kepada pemahaman agama, kembalikan umat untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk melaksanakan agama Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kalau ini sudah masuk dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam jiwa kita, maka insya Allah akan menjanjikan daerah kita menjadi baldatun thayyibah, walaupun ghafur. Balikpapan tidak hanya sekedar kota beriman secara slogan, tapi betul-betul kota beriman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rezeki yang banyak. Lo anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Andai kata suatu daerah, suatu penduduk, suatu daerah tersebut senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kami akan membukakan berkah-berkah dari langit dan bumi.
Inilah yang kita harapkan ketika kita bersatu padu. Bagaimana berkah itu turun di kota beriman Balikpapan ini. Betul-betul penduduknya menjadi orang-orang yang beriman. Maksiat makin hari makin kurang. Jangan kotanya kota beriman, tetapi maksiatnya makin hari makin bertambah. Dan itu hanya bisa dihilangkan ketika semua kita bersatu padu antara satu dengan yang lainnya. Jangan jalan sendiri-sendiri, susah. Semoga nasihat ini menjadi perhatian buat kita semua untuk memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam lingkup kekuasaan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi qad faza muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa daiman amalan bi qoulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Insyaallah mari kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang insyaallah muliakan ini dengan banyaknya kita beribadah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan semoga kota Balikpapan semakin beriman penduduknya sehingga Allah bukakan pintu keberkahan di dalamnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tada fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dayyikan illa wassa'tah wa la dhallan illa ihtadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridan wa la nasrah illa qadaitahu wa yassarta ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana kullaha. Allahumma ja'al hadhihi al-baldah baldatan thayyibah wa rabbun ghafur wa ja'al sukkanaha mutma'innatan wa rakha'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muhsinin wa ja'alna minal ladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.